Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, akhlak itu kata Imam Al-Ghazali adalah sikap spontan kita atas berbagai fenomena yang hadir ke hadapan kita. Jadi reaksi kita atas berbagai hal yang mengenai kita. Kita terantuk batu, maka jadi akhlak kita sikap atas terantuk itu. Kita bisa mengucapkan innalillahi, berarti akhlak kita bagus. Kita mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, astagfirullahaladzim atau Allahu Akbar, la ilaha illallah, berarti itu akhlak yang bagus. Tapi kalau akhlak jelek, kita terantuk batu, mungkin juga terjeduk pintu, maka yang refleks hal-hal yang jelek, yang kasar, ya, maka itulah akhlak kita. Ketika orang menghina kita dan kita refleks membalasnya dengan yang sama hinaan, berarti itulah akhlak buruk kita. Tapi kalau orang menghina kita, kita balas dengan senyuman, itu juga akhlak kita. Maka akhlak itu adalah sikap spontan kita atas hal-hal yang mengenai kita, atas sikap-sikap orang kepada kita. Kita refleks meresponnya, itulah akhlak kita. Bisa akhlak baik jika meresponnya baik, bisa akhlak buruk kalau kita meresponnya buruk. Itu definisi akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Berangkat dari situ, saya akan mengambil cerita betapa akhlak itu bisa spontan keluar dalam hitungan detik. Itu bagus sekali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah suatu ketika berduel dengan musyrikin Quraisy. Itu adalah musyrikin yang banyak membunuh orang Islam, yang banyak menentang syiar agama Islam. Suatu ketika beliau berduel, dan karena kehebatan Sayyidina Ali dengan pedang Zulfikarnya itu, orang itu sudah terkapar, dan dalam hitungan detik Sayyidina Ali mengayunkan pedangnya untuk menebas orang itu. Tapi sekonyong-konyong orang itu tiba-tiba meludahi Ali dengan banyak sekali ke wajahnya. Dan dalam hitungan detik itu Sayyidina Ali pun menghentikan tebasan pedangnya, dan dia pun tidak jadi untuk membunuh orang itu. Ada sahabat-sahabat bertanya, "Ya Ali, apa gerangan engkau menghentikan untuk membunuh orang jahat itu? Padahal itu adalah hak bagimu, kewajiban bagimu untuk membunuhnya karena sudah di luar batas, sudah halal darahnya." Sayyidina Ali sambil membersihkan wajahnya yang penuh ludah musuhnya itu, dengan senyum dan tenang ia berkata, "Aku tadi mau membunuh orang itu karena Allah. Tapi ketika orang itu meludah dengan seketika ke wajahku, maka yang ada di otakku, yang ada di hatiku, yang ada di fikirku bukan Allah, tetapi nafsu amarah karena aku diludahi wajah. Maka dalam hitungan detik aku hentikan tebasanku." Kenapa aku hentikan? Karena kalau aku lanjutkan tebasan itu, tebasannya bukan karena Allah, tapi karena marah aku, tapi karena amarah aku, tapi karena nafsu aku, tapi karena benci aku. Maka tidak mungkin seorang Ali bin Abi Thalib membunuh orang karena benci, amarah, dan nafsu. Aku melakukan apapun hanya ingin karena Allah. Masya Allah. Jadi dalam hitungan detik, akhlak itu bisa muncul seketika tanpa difikirkan. Itulah akhlakul karimah. Ada orang besar dari India, bukan besar tubuhnya, tapi besar jiwanya, namanya Mahatma Gandhi. Saya baca bukunya tebal sebegini.
buku biografinya. Saya terharu dan nangis ketika beliau di kereta api dengan kecepatan yang tinggi, beliau terjatuh sepatunya. Tapi ketika hitungan detik sepatu kanannya terjatuh, ia ambil sepatu kirinya dan segera dilemparkan ke dekat sepatu kanan yang jatuh itu. Dan akhirnya kereta pun berlalu. Orang-orang heran. Wahai Gandhi, apa gerangan kau lakukan? Sepatu kanan terjatuh, malah segera sepatu kiri kau lemparkan, dijatuhkan pula. Mahatma Gandhi menjawab, aku sengaja lemparkan sepatuku yang kiri supaya nanti orang yang menemukan sepatuku yang kanan segera menemukan sepatuku yang kiri, dan sepatu aku bermanfaat dipakai oleh orang itu. Tapi kalau sepatu kananku hanya satu, sepatu kiriku tetap di kakiku, maka sepatuku tidak bermanfaat. Yang punya aku akan dimasukkan ke tong sampah, dan yang menemukan pun tidak akan memanfaatkan sepatuku karena hanya ada satu. Maka aku refleks memberi sepatuku pun yang kiri supaya bisa dimanfaatkan oleh orang yang menemukan. Masya Allah. Dalam hitungan detik, akhlak Mahatma Gandhi keluar refleks. Kalau kita sepatu jatuh, pasti kita mungkin menggerutu. Aduh, sepatu baru, sepatu bagus kok jatuh. Itu akhlak yang jelek. Kufur nikmat. Tidak peduli kepada orang lain. Tetapi Mahatma Gandhi ketika jatuh sepatu yang kanan, segera ambil yang kiri dan dilemparkan kembali. Kenapa? Karena refleks ingin sepatu yang kanan dan yang kiri dinikmati dan mungkin dimanfaatkan oleh orang. Itulah akhlak. Mari kita sama-sama di sisa usia kita untuk refleks dalam kebaikan, spontan dalam kebaikan. Dan itu akan terjadi jika hati kita baik, pikiran kita baik, maka amal pun akan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.